Halo semuanya, bareng Eric Gleper lagi di sini. Apa kabar para pria patah hati? Semoga jiwa kalian tetap tangguh seperti singa dalam pencarian cinta yang kadang mentok di kuota. Ngomong-ngomong soal singa, kali ini gue akan ngasih klip dan review tentang sebuah film mengerikan dari kebrutalan seekor singa edan. Film ini berjudul Beast tahun 2022. Dari judulnya saja, sesuatu yang buas sudah pasti akan kita saksikan. Jadi jangan ngarep jika film ini terasa indah seperti di film Frozen. Dengan memangsa apa saja yang ada di dekatnya, singa yang besar dan terkuat ini muncul dan menjadi teror bagi masyarakat. Dan kali ini, kita akan menyaksikan ketika sebuah keluarga kecil terjebak di habitat sang singa edan. Penasaran seperti apa perjuangan mereka? Tonton sampai habis, subrek dan kasih tahu teman-teman kalian. Cerita berawal dari kelakuan para pemburu yang sedang mencari singa di salah satu daerah di Afrika Selatan. Dikarenakan bagong haram, para pemburu ini memilih singa untuk diambil taring dan kulitnya. Setelah memberondong kawanan singa, mereka tidak menemukan singa jantan yang merupakan kepala keluarga singa malang ini. Dan inilah Beast. Beberapa hari berlalu, kita beralih ke perjalanan sebuah keluarga yang akan berlibur di savana luas Afrika Selatan ini. Dengan membawa kedua anak cetarnya, Ned yang merupakan warga Amerika akan ketemuan dulu dengan temannya yang menetap di daerah ini. Terlihat Mare dan si Bentar pun menyukai pemandangan yang jauh dari hingar-bingar angkot seperti di tempat tinggalnya. Singkat cerita, Ned menunggu temannya yang bernama Martin di sebuah kafe dengan AC gelembung. Sambil menunggu, mereka hanya minum air putih karena sudah jelas gratis. Tak lama kemudian, Martin yang seorang petugas cagar alam datang menyambut kedatangan Ned. Terlihat Martin pun merasa senang karena sudah 3 kali lebaran mereka tidak bertemu. Apalagi saat melihat si Bentar yang kini sudah besar dan memiliki rambut heboh. Lalu, Martin mengajak keluarga Ned ke rumahnya yang berada di desa terpencil. Di mana desa ini adalah tempat kelahiran almarhum istri Ned yang juga mantan petugas cagar alam. Singkat waktu, mereka tiba di fasilitas cagar alam sekaligus rumah bagi Martin. Di tempat ini pula, Mare melihat foto ibunya yang berdiri di dekat sebuah pohon. Kebersamaan mereka pun terus berlanjut hingga tanpa terasa esok hari pun tiba. Dan kali ini, Martin akan mengajak keluarga Ned bersafari dengan melihat kawanan singa. Dengan setelan terbaik bekas baju lebaran, Mare dan si Bentar pun sangat bersemangat untuk melihat kucing-kucing besar itu. To see some of the most incredible. Look at that, just water buck. Setelah beberapa menit OTW, mereka tiba di lokasi tempat kawanan singa bercokol. Di tempat ini pula, mereka bertemu dengan petugas cagar alam lainnya. Lalu, Martin mencoba untuk berinteraksi dengan kawanan singa yang sudah jinak kepadanya. Sementara itu, petugas yang bernama Benji membawa senapan bius untuk berjaga-jaga jika sewaktu-waktu singa brutal dan ngowet kepada Martin. Di tengah keakraban manusia dan singa, Martin kaget karena seekor singa betina terluka parah pada kakinya. Dan anehnya lagi, keberadaan Martin membuat singa yang lain merasa terganggu. Terlihat Martin pun tidak mengerti dengan tingkah para singa yang tidak biasa ini. Sebelum dimukbang singa, Martin langsung mengajak yang lain untuk mundur. Ia pun merasa luka yang dialami singa betina itu adalah ulah para pemburu yang selama ini ia cari. Karena momen seru ini gagal, Martin mengajak keluarga Ned untuk mengunjungi desa terpencil, sekalian mencari informasi tentang para pemburu yang meresahkan itu.
Singkat cerita, mereka tiba di sebuah desa yang terkenal dengan penduduknya yang galak-galak. Martin pun mengingatkan Mare untuk jangan sembarangan selfie, apalagi menggunakan filter biar terlihat seperti orang Korea maksa. Kemudian, mereka heran karena desa ini terlihat sepi tanpa ada satu orang pun. Dan betapa syoknya mereka saat menemukan banyak jasad dengan kondisi yang mengenaskan. Martin pun menduga warga desa ini seperti sedang bersembunyi hingga diserang oleh sesuatu. Lalu, Martin mengajak Ned untuk mencari bantuan sambil menghubungi petugas cagar alam. Mind you, do you copy? We've got a situation in the... There's a seasonal outpost about 6 k's up the road here. What's that? What up? Slow down. Di tengah perjalanan, mereka menemukan orang yang terluka parah. Rupanya, orang ini adalah korban selamat dari desa tadi. Dengan menggunakan bahasa Somalia Kulon, orang ini berkata jika semua warga telah diserang oleh singa yang besar dan edan. Lalu tiba-tiba, Martin mendengar suara korosak dari balik semak belukar. Kemudian, ia menyuruh Ned untuk menunggu, sementara ia akan mengecek sesuatu yang bisa saja itu seekor singa. Setelah Martin pergi, Ned segera mencari Tensoplas untuk mengobati pria malang ini. What do I say? Dad, what do I say? Dad! Tanpa diduga, beliau sudah wafat dan tenang di alam sana. Di sisi lain, Martin sedang kekurubutan mencari singa edan dengan bedil mimis andalannya. Bukannya menemukan singa, Martin malah menemukan bayawak liar. Tapi tak lama kemudian, Martin melihat jejak ceker singa tepat di hadapannya. Dan itu berarti Hey! mendengar suara tembakan, Ned langsung mencari keberadaan Martin. Hey, man. Setelah berhasil lolos dari singa edan, mobil yang mereka tumpangi malah nyocol ke pohon nangka. Lalu, Ned berusaha menenangkan anak-anaknya yang sudah gentil karena ketakutan. Namun ketika akan melanjutkan perjalanan, mobil malah mogok. Terlihat mereka pun bingung bagaimana cara untuk kabur dari tempat ini. Tak lama kemudian, Martin yang telah diserang singa berhasil menghubungi mereka. Ia pun menyebutkan jika singa edan itu masih berada di sekitar mereka. Mendengar kabar tersebut, Ned menyiapkan senjata bius untuk melumpuhkannya. Make sure the numbers go there. Here. Hey, Martin, can you hear me? Let's do it. Be careful up there. Anything that causes shadow. Ketika singa belum terlihat, Mare nekat menyusul Martin yang masih bertahan di sungai. Keadaan ini pun jelas membuat Ned panik dan khawatir. Lalu tiba-tiba, si jabrik singa edan berada tepat di belakang mereka. Tepat pada waktunya, si Bentar berhasil menyecolkan bius kepada singa edan. Binatang buas ini pun langsung sempoyongan oleh dosis bius yang diterimanya. Selang beberapa saat, Mare berhasil membawa Martin kembali. Kemudian, mereka langsung mengobati luka soek di ceker Martin akibat diserang singa. Terlihat mereka pun merasa lega karena menurut Martin, bius itu akan membuat singa pingsan selama beberapa jam. Namun tanpa mereka sadari, sang singa buas itu kembali mengintai mereka yang kini terjebak dalam mobil yang mogok. Ternyata, bius itu tak cukup ampuh untuk melumpuhkan singa ini. Ketika malam datang, mereka masih bertahan dengan perbekalan yang tinggal sedikit. Parahnya lagi, sinyal radio terhalang oleh gunung di sekitar mereka. Sambil menunggu keajaiban, Martin berkata bahwa ia merasa aneh karena serangan singa itu bukan untuk memangsa seperti biasanya. Ia pun menduga kebrutalan singa jantan itu merupakan aksi balas dendam terhadap para pemburu yang biasa memburu mereka.
Terlihat Ned pun bingung karena ia menjadi pelampiasan kemarahan sang singa. Setelah beberapa saat, Ned mendengar beberapa orang dari dalam radio. Dari percakapan tersebut, Ned mengira jika mereka adalah para pemburu singa. Keberadaan mereka pun akan ia jadikan kesempatan untuk meminta bantuan. Saat para pemburu ini menemukan mereka, Ned menceritakan apa yang sedang ia alami. Sontak para pemburu pun merasa yakin jika singa itu adalah singa jantan yang lolos tempo hari. Melihat Martin si petugas cagar alam, para pemburu ini marah karena merasa sedang dijebak untuk ditangkap. Hey, don't touch her! Keep him there! Tanpa diduga, singa Edan datang dan menyerang para pemburu ini. Di tengah kekacauan, Ned berusaha untuk nyolong mobil para pemburu itu. Tapi sialnya, ia tidak menemukan kunci mobil butut ini. Kemudian, ia berniat untuk mencari sopir pemburu yang sempat ia lihat. Kali aja kunci mobil ada pada orang itu. Lalu, Ned memberanikan diri untuk mencari si pemburu di tengah serangan singa yang bisa muncul dari mana saja. Rupanya, semua pemburu sudah habis diserang singa. Melihat orai di punggungnya, sang singa pun ajret-ajretan geli dan langsung pergi. Di sisi lain, Maria dan si Bentar khawatir karena ayah mereka tak kunjung datang. Sementara itu, Ned kini menggunakan jalur air untuk mencari si sopir yang entah di mana. Dad, please. Akhirnya, Ned berhasil menemukan sang sopir dan kunci mobil yang ia cari. Namun tanpa ia sadari, Martin dan kedua anaknya dalam bahaya. We're gonna be good. Saat Mare dan si Bentar berhasil keluar mobil, Martin yang malang malah masuk ke dalam jurang. Dalam keadaan yang penuh luka, bensin non-subsidi malah mengguyur Martin. Keadaan ini pun ia jadikan kesempatan untuk menghabisi singa meskipun harus mengorbankan diri. Singkat cerita, Ned menemui anaknya di mobil para pemburu. Lalu, Mare yang terluka menceritakan kejadian tragis yang dilakukan oleh Martin. Dirasa semuanya sudah berakhir, Ned langsung membawa kedua anaknya pergi. There you go. Keep your eyes on the horizon, okay? Karena kondisi Mare yang terluka, Ned singgah di fasilitas cagar alam untuk mengobati anaknya. Di mana lokasi ini? Dekat dengan lokasi kawanan singa yang pernah Martin tunjukkan. No, yes, but they're not gonna come here, okay? Dad, it smells. Come on, Nora. Keep your eyes up. I know. I gotta get it right in there. All right. Be right back. We're gonna be out of here. Oh my lord, meskipun sudah cemong, sang singa Edan ternyata masih hidup. You okay? All right, come on. Setelah mengusir singa, Ned langsung membawa kedua anaknya bersembunyi. Kemudian, Ned merasa jika singa itu akan terus memburu mereka. Ia pun jelas khawatir akan keselamatan kedua anaknya. Lalu, Ned berencana untuk memancing singa Edan ke kawanan singa yang pernah Martin tunjukkan. Meskipun ini rencana bahaya,
Ned berhasil meyakinkan anak-anaknya. You understand? I love you, okay? Please. Hey! You can't have them! No, come get me, come on! Guys, itu kan singa Edan. Keroyok yuk. Setelah baku hantam dengan singa Edan, Ned pun menyaksikan kebrutalan dua singa untuk mempertahankan daerah kekuasaannya. Singkat cerita, Ned mendapatkan perawatan di klinik terpadu cabang Afrika Selatan. Terlihat keluarga ini pun bahagia karena telah berhasil melewati kengerian dari kekuatan alam. Karena mereka telah selamat, berarti film sudah selesai. Ending yang bahagia kan? Berawal dari kelakuan para pemburu, sang singa yang selamat tidak redo karena semua keluarganya dibantai habis. Ia pun melampiaskan kemarahannya terhadap orang-orang tak berdosa. Nah, yang jadi masalah adalah ketika Ned datang berlibur di tengah kemarahan sang singa Edan. Namun setelah melewati banyak bahaya, Ned berhasil membiarkan alam untuk mengganjar singa tersebut. Film ini pun terbilang bagus karena bisa menjadi sebagai kampanye untuk lebih peduli terhadap satwa dan ekosistemnya. Bahkan, film ini pun tidak menjadikan Ned untuk menghabisi sang singa, melainkan kekuatan alam sendiri yang menghukum sang singa Edan yang sebenarnya pikarunya. Segitu saja untuk klip dan review kali ini. Tonton video di klip lainnya ya. Terima kasih dan sampai jumpa.